Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Ombojaina pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Baik, pada hari ini pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang mazhab ilmu hukum. Tetapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aliran-aliran hukum praktis, di mana aliran hukum praktis itu terdiri dari 3 jenis aliran, yaitu aliran legisme, aliran Leher, kemudian aliran Rechtspfinding. Nah, kemudian di dalam aliran-aliran ini juga dijabarkan bahwa legisme membahas tentang semua hukum terdapat dalam undang-undang, dan undang-undang adalah primer atau utama dan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang saja. Kemudian pada aliran Freirechtler, hukum bersifat bebas, antitesis dari aliran legisme dan hakim bebas untuk melaksanakan undang-undang atau tidak. Sedangkan pada aliran Rechtspfinding, ini senantiasa antara aliran legisme dan aliran Leher, serta hakim terikat pada undang-undang, tetapi juga mempunyai kebebasan untuk memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya. Baik, pada pertemuan hari ini kita bahas tentang pertemuan keempat, di mana kita akan membahas tentang mazhab ilmu hukum. Ada hukum alam, ada positivisme hukum, ada utilitarianisme, kemudian sejarah, kemudian socio-legal jurisprudence, dan yang terakhir kita bahas tentang realisme hukum. Oke. Kita akan membahas hukum alam. Cirinya, sejak 2500-an lalu, hukum yang berlaku universal dan abadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang dibentuk oleh manusia. Sumber hukum alam itu sendiri dibagi 2. Yang pertama irasional, yang kedua rasional. Yang irasional ini bersifat universal dan abadi, kemudian bersumber dari Tuhan. Sedangkan yang rasional ini universal dan abadi, bersumber dari rasionya manusia atau manusia yang membuat aturannya. Nah, hukum alam ini ada beberapa tokoh hukum alam. Yang irasional ini ada Thomas Aquinas, kemudian ada Pierre du Bois, dan rasional ini ada Hugo de Groot alias Grotius, kemudian ada Immanuel Kant. Kemudian tokoh hukum alam secara irasional ini Thomas Aquinas pada 1225 sampai 1274 Masehi, di mana terdapat beberapa pemahaman tentang kebenaran akal di samping kebenaran wahyu, dan terdapat pengetahuan yang tidak diketahui akal. Untuk itulah diperlukan iman. Kemudian terdapat 2 pengetahuan, yaitu pengetahuan secara alamiah dan pengetahuan iman. Kemudian pembedaan ini digunakan untuk menjelaskan antara filsafat dan teologi. Dan yang terakhir, hukum alam ini bagian dari hukum Tuhan yang diungkapkan dalam pemikiran alam untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian hukum alam irasional ini Thomas Aquinas, di mana macam hukum ini ada lex aeterna, kemudian lex divina, kemudian lex naturalis, dan lex positivis. Ini merupakan hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Sedangkan lex divina ini merupakan hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian lex naturalis ini merupakan hukum alam, yaitu menjelma lex aeterna ke dalam rasio manusia. Kemudian yang terakhir adalah lex positivis, yaitu penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Tokoh hukum alam irasional ini ada Pierre du Bois pada tahun 1265 sampai dengan 1321 Masehi, di mana filosof terkemuka Prancis sebagai pengacara Raja Prancis
mencita-citakan kekuasaan Prancis maha luas sebagai pemerintah tunggal dunia. Kemudian, penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melalui pimpinan gereja. Kemudian, bahkan Du Bois menginginkan agar kekuasaan duniawi gereja dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja. Nah, kemudian tokoh hukum alam rasional, ini ada Hugo de Groot alias Grotius, di mana Bapak Hukum Internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep hukum dalam hubungan antar negara seperti hukum perang dan hukum damai serta hukum laut. Kemudian sumber hukum adalah rasio manusia, di mana hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai dengan kodrat manusia. Kemudian hukum alam tidak mungkin dapat dirubah, bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat merubahnya. Hukum alam ini diperoleh manusia melalui akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikat. Kita lanjut, hukum alam rasional. Ini menurut Immanuel Kant, di mana filsafat Kant dikenal dengan filsafat kritis sebagai lawan dari filsafat dogmatis. Dua periode kehidupan Kant, yang pertama pada zaman prakritis menganut pendirian rasionalistis, kemudian zaman kritis meninggalkan rasionalisme dogmatis menuju filsafat kritis akibat pengaruh David Hume pada tahun 1711 sampai dengan 1776. Kemudian filsafat Kant merupakan sintetis dari rasionalisme dan empirisme. Kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanan dengan kelebihan dari penyelidikan maupun batasan-batasan rasio dengan pengalaman yang berasal dari pengenalan indrawi. Kita masuk pada positivisme hukum.